Film dibuka dengan suasana rumah keluarga kecil yang terlihat harmonis. Ning, seorang ibu muda, tinggal bersama suaminya, Queen, dan putri kecil mereka yang lucu bernama Ing. Mereka memiliki rumah yang nyaman, tetapi memutuskan pindah ke apartemen karena alasan praktis. Rumah itu tidak akan dijual, melainkan disewakan supaya tetap ada pemasukan. Suatu hari, datanglah penyewa baru bernama Nuh dan ibunya, Ratri. Mereka tampak sopan, ramah, dan sangat antusias ingin menyewa rumah itu. Ning sempat ragu karena mereka terlihat terlalu mendesak, tapi Queen meyakinkannya untuk setuju. Mereka akhirnya pindah ke apartemen dan meninggalkan rumah itu untuk disewa Ratri dan Nuh. Semua tampak baik-baik saja pada awalnya. Suatu hari Ning ke rumahnya lagi untuk mengambil barang di gudang. Ia melihat keanehan di balik jendela, dan juga tato di tubuh Nuh. Walau penasaran, ia tampak mengabaikannya. Saat itu juga, Ning mendapat pesan dari Bibi Pom untuk datang ke rumahnya. Bibi Pom menceritakan keanehan penyewa baru itu. Mereka yang tak pernah keluar rumah, suara aneh di malam hari di kamar Ing, sekawanan burung gagak yang terbang di atas rumah Ning, dan juga anjing Bibi Pom yang mati. Ning yang penasaran mencari latar belakang Ratri. Bersamaan dengan itu, datanglah Queen. Ning menceritakan keanehan penyewa kepada Queen, tapi Queen tampak mengabaikannya. Ning melihat tato di dada Queen persis seperti tato milik Nuh. Queen pun mengelak dan cuek. Di malam hari Ing ketakutan. Ia melihat seseorang di kamarnya. Ning memeriksa tidak ada siapapun. Hanya melihat Queen hendak masuk rumah yang membawa buku kecil. Ning merasa suaminya berbohong. Ia pun mengintip Queen dari balik pintu. Ning menerima pesan dari Bibi Pom bahwa penyewa melakukan ritual lagi. Tapi beberapa saat kemudian, video ritual yang dikirim ditarik kembali. Keesokan harinya Ning mengunjungi rumah Bibi Pom tapi tidak menemukan seorang pun. Ning merasakan keanehan pada Ing dan suaminya, Queen. Ia seperti dihantui makhluk tak kasat mata. Keesokannya Ning melihat simbol aneh di dada Ing. Ning khawatir namun Queen hanya melihat lalu pergi. Malamnya Ning yang curiga mengikuti Queen pergi. Akhirnya Ning menemukan Queen di atas apartemen yang sedang melakukan ritual. Ning pun tak mau menghilangkan barang bukti. Ia merekamnya, namun sosok makhluk menghalangi pandangan kameranya. Ia sadar ini janggal. Ning ketakutan dan pergi. Rasa ketidaknyamanan dan kekhawatiran Ning memuncak. Saat ia melihat Ing dengan Ratri di sekolah, Ning memutuskan pergi dari apartemen Tia. Tapi Ing selalu menolak dan ingin kembali ke ayahnya. Ning akhirnya tahu jika KTP Ratri telah dipalsukan. Ning pun semakin curiga. Ia kembali ke kamarnya dan mendapati Ing hilang. Yang tak lain diambil oleh ayahnya. Ning yang khawatir langsung menuju apartemennya, tapi di sana tidak ditemukan Ning. Akhirnya ia ke rumah yang ia sewakan ke Ratri. Betapa mengerikan situasi rumah lama Ning. Simbol sekte sesat, sesajen yang berserakan dan barang sisa ritual aneh yang begitu menjijikkan. Ning pun langsung menelepon agen propertinya, Tom, yang memberitahu jika Nuh dan Bu Ratri sudah pindah. Saat itu juga, Ning dan Tom langsung berangkat ke rumah lain yang sedang dikontrak oleh kedua penyewa sesat. Akan tetapi, Ning melihat tato di tangan Tom yang sama dengan tato sekte sesat. Supaya bisa keluar dari mobil, Ning pun beralasan jika dirinya mual dan ingin muntah. Lalu ketika Tom terpancing keluar mobil, Ning segera masuk kembali dan mengunci pintunya. Ning sempat percaya dengan Tom yang mengatakan jika dia bukanlah anggota sekte karena tatonya berbeda. Namun Ning menemukan buku merah di dalam mobil, persis seperti milik Queen. Sayangnya, Ning dihantam batu oleh Tom hingga pingsan dan langsung dimasukkan ke dalam koper lalu dibawa Tom ke sebuah rumah tua. Alarm HP Tom terdengar, lagi-lagi jam 3:45. Persis seperti Queen saat melakukan ritual di jam-jam tersebut. Film pun flashback ke 11 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2012, jauh sebelum Queen menikah dengan Ning dan masih tinggal berdua dengan anak perempuannya yaitu Jah, dari pernikahan sebelumnya. Queen sangat menyayanginya dan memberikan boneka berambut ungu yang bisa merekam suara, boneka yang sama seperti yang ditemukan oleh Ning. Akan tetapi, mirisnya, Jah meninggal dengan sangat tragis. Saat dia sedang mandi, tiba-tiba alat pemanas air meledak dan langsung membunuh Jah, dengan luka bakar yang mengerikan. Queen terpukul sekaligus merasa bersalah. Queen kehilangan semangat hidup dan menghabiskan hari-harinya dengan kenangannya bersama Jah sambil mengurung diri.
Queen menganggap boneka berambut ungu itu adalah Jah yang masih sering dia buatkan makanan karena boneka itu juga menyimpan rekaman suara Jah. Suatu hari, Queen bertemu dengan Ning yang sedang menawarkan produk asuransi. Dan beberapa bulan setelahnya, Queen dan Ning menikah lalu dikaruniai seorang anak yaitu Ing. Namun perasaan sedih Queen kembali muncul karena kenangan tentang Jah. Queen kemudian bertemu dengan Bu Ratri dan Nuh yang datang untuk meninjau rumah yang hendak mereka sewa. Ketika mereka melihat ke arah kamar mandi, tempat Jah meninggal, Bu Ratri, yang memiliki kemampuan indigo, mengatakan bahwa 11 tahun lalu Jah meninggal dengan cepat tanpa sempat merasakan sakit, tetapi arwahnya masih gentayangan di sekitar rumah. Queen kaget mendengar hal itu. Bu Ratri lalu memberikan sebuah buku merah yang katanya bisa membantu Queen. Dia bilang kalau diizinkan menyewa rumah itu, dia bisa lebih sering berkomunikasi dengan Jah. Tertarik dengan kemampuannya, Queen akhirnya memutuskan menyewakan rumah itu kepada Ratri. Ratri menjelaskan kalau roh Jah semakin melemah, kemungkinan besar akan segera lenyap. Mendengar hal itu, Queen memohon pada Ratri agar arwah putrinya bisa kembali. Ratri pun bilang dia bisa melakukan ritual untuk memanggil kembali roh Jah, tapi syaratnya perlu tubuh baru yang seusia dengan Jah, dan bisa berkomunikasi dengan roh. Siapa lagi kalau bukan Ing? Ratri meyakinkan Queen bahwa tidak perlu khawatir, karena dua arwah bisa hidup bersama dalam satu tubuh tanpa membahayakan Ing. Akhirnya Queen setuju bergabung dengan sekte itu, menato simbol segitiga di dadanya sebagai tanda menerima kehendak Tuhan, serta siap menjalani ritual. Queen menceritakan semuanya kepada Ing. Ing setuju membantu membangkitkan roh Jah karena mereka berteman. Ning mengambil album foto dari gudang rumah. Ternyata Queen lah yang sebenarnya menutup gorden-gorden saat dia menemui Ratri. Demikian pula dengan surat-surat yang terbuka bukan karena Nuh, melainkan ulah Queen sendiri. Setelah Queen menjelaskan semuanya pada anaknya, ia mulai membuat altar di saluran kamar mandi, menggambar simbol sekte di bawah kasur, dan melakukan ritual pada pukul 3:45 dini hari. Namun di saat dia benar-benar khusyuk, Queen melihat burung-burung gagak berubah wujud menjadi orang-orang yang membacakan mantra bersamanya, termasuk sosok misterius yang ternyata adalah Jah. Malam itu, roh Jah telah menggambar simbol di dada Ing. Keesokan harinya, Queen dan Ratri datang ke sekolah. Ratri menggambar simbol di leher belakang Ing. Untuk simbol ketiga, Queen yang harus menggambarnya sendiri. Saat itu Ing menelpon ayahnya menjemputnya di hotel. Nuh menyuruh Queen ke rumah Bibi Pom untuk menghindari Ning yang sedang mencari Ing. Queen sempat khawatir kemana Bibi Pom pergi, tapi Nuh meyakinkannya. Malam itu, Queen menggambar simbol ketiga di dahi Ing dengan darah dari telapak tangannya sendiri. Setelah itu dia keluar kamar dan melihat air menetes dari atap bocor. Dia juga mendengar suara langkah kaki di lantai atas, yang ternyata Bibi Pom. Tanpa bicara sepatah kata pun, Bibi Pom yang terak dirasuki menusuk dan menyerang Queen. Ing yang mengetahui langsung berteriak histeris. Dalam keadaan Queen sekarat, Ratri datang dengan boneka kayunya. Ia menceritakan bahwa roh Prei ada di dalam kayu. Prei saat umur 7 tahun, meninggal saat tenggelam. Ratri mencari tubuh yang tepat untuk dijadikan wadah bagi roh Prei. Selama ini Queen telah ditipu oleh Ratri. Diam-diam Ratri telah mengincar Ing sejak lama. Tom, pengikutnya juga terlibat dalam sandiwara Ratri. Ternyata Ratri dan orang-orangnya yang merusak apartemen Ning. Ratri menjalankan ritualnya, ia menagih roh Jah untuk disegel di boneka berambut ungu. Selanjutnya Ratri dibantu Tom dan Nuh melakukan ritual untuk memindahkan arwah Prei dari boneka kayu. Saat Ratri, Nuh dan Tom membacakan mantra, boneka kayu tampak bergerak dan keluar sesuatu yang mengerikan. Karena penasaran, Ing bertanya apakah Napapon dulunya teman dekatnya. Ratri menjawab dengan menyeramkan bahwa ruh Napapon sudah benar-benar musnah, dan tubuhnya diambil alih oleh Ratri. Ing yang ketakutan berusaha kabur. Sesegera Ratri melanjutkan ritual untuk memindahkan roh Prei ke tubuh Ing. Dia mengiris telapak tangannya, melumuri darah ke dahi boneka Prei, memenggal kepala burung gagak, dan mengoleskan darahnya ke simbol sekte di ruang tamu. Tom mengetahui jika Ning kabut, ia panik, sedangkan di dalam rumah Ratri masih sibuk melaksanakan ritual. Ning membunuh Tom sedangkan Queen berusaha membunuh Nuh tapi gagal karena Queen terluka. Ning berusaha memanggil polisi tapi ia kehabisan baterai. Ning yang khawatir dengan Ing, putrinya, langsung menuju rumah lamanya.
Setibanya di rumah, Ning mengambil palu di gudang dan memasukkan beberapa kaleng pilos ke dalam microwave untuk membuat ledakan. Nuh langsung lari ke dapur untuk mematikan api, sementara Ning bergegas ke kamar untuk menyelamatkan Ning. Saat Ning hendak memukul Ratri dengan palu, tiba-tiba tangannya ditahan makhluk gaib pengikut sekte. Ratri membacakan mantra. Ning berusaha membangunkan Ing sambil melihat pupil mata Ing yang berubah. Karena tak kunjung sadar, Ning menghancurkan boneka Prey dengan palu. Setelah itu, Ning langsung menggendong Ing keluar kamar. Namun Ning dikepung oleh Ratri dan Nuh. Ratri memperingatkan bahwa gadis yang bersama Ning itu bukan Ing lagi. Hujan yang deras dan juga barang-barang peninggalan Jah terlalu berat. Tiba-tiba plafon jebol sampai menimpa Ning, Ing, Nuh, dan juga Ratri. Karena tertimpa puing-puing Ning dan Nuh pun pingsan sedangkan Ratri tidak kuat bangun. Setelah itu, Ing yang tersadar langsung menusuk kepala Nuh dengan tongkat besi. Film pun sedikit flashback sebelum Ning tiba di rumah tersebut. Di saat-saat terakhirnya, ternyata Queen berhasil menggoreskan simbol sekte ketiga ke dahi boneka rambut ungu di dalam tas yang berisi ruh mendiang putrinya. Ing juga membunuh Ratri dengan tongkat besi. Ning berhasil diselamatkan lalu dirawat di rumah sakit bersama Ing. Setelah menikah bertahun-tahun, Ning pun baru mengetahui jika suaminya pernah memiliki anak perempuan yaitu Jah. Melihat Ing membawa foto Queen dan Jah, Ning pun bertanya dari manakah Ing mendapatkan foto tersebut. Sambil menahan tangisnya, Ing pun meminta maaf berkali-kali karena ruh Ing telah tiada dan sekarang sudah tergantikan oleh Jah. Sontak Ning pun langsung menangis berusaha menerima keadaan. Karena bagaimanapun ia adalah anak kandung suaminya dan tubuh itu masih anak gadisnya yaitu Ing. Untuk beradaptasi menerima semua yang telah terjadi mulai dari suaminya yang meninggal sampai ruh Ing yang sudah pergi. Akan tetapi Ning yakin hidupnya akan menjadi lebih baik dan jauh lebih nyaman jika dia bersyukur atas semua yang sudah terjadi dan tetap menyayangi ia seperti anaknya Ing. Begitulah film berakhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.